warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di tempat belajar. Untuk di video kedua ini tentang seri daripada pemrograman web, terlebih dahulu saya akan menjelaskan sedikit tentang penjelasan tentang HTML itu sendiri. Apa isi itu HTML dan bagaimana cara kerja daripada HTML tersebut. Nah, sebelum ke arah sana, mungkin ada yang harus kita siapkan, ya, tool-tool di dalam komputer kita supaya kita bisa mengikuti praktek yang ada di kelas ini. Yang pertama yang harus kita siapkan itu adalah text editor. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa text editor ini nanti kita gunakan untuk menuliskan kode-kode yang akan kita buat seperti HTML, CSS, ya, maupun JavaScript. Kita akan membuatnya di text editor. Nah, selain daripada text editor, kita perlu juga yang dinamakan dengan web browser. Nah, web browser ini sudah banyak sekali mungkin kita kenal, ya, seperti Google Chrome, Opera, dan lain sebagainya, yang nanti akan kita gunakan untuk melihat tampilan daripada website yang sudah kita rancang dengan kode-kode dari HTML, CSS maupun JavaScript-nya. Di dalam web browser ini diperlukan yang dinamakan dengan developer tools atau DevTools, ya, yang merupakan alat yang dapat digunakan untuk debugging, ya, sebuah website. DevTool ini merupakan tool yang andal dalam mencari satu bugs dan memperbaikinya. Bahkan kita dapat mensimulasikan tampilan website sebuah layar smartphone sehingga tidak perlu repot-repot memakai smartphone untuk melihat responsibility website yang kita kembangkan. Nah, ini bisa kita panggil di sini, ya, misalkan klik kanan kemudian di inspect, ya, atau kita menggunakan Ctrl Shift I. Nah, maka dari tampilan sebuah website tersebut di sini akan kita kelihatan codingnya. Ya, kemudian misalkan kita mau memasukkan apa, menggunakan console, kemudian source kodenya yang digunakan apa saja, ini juga bisa digunakan, ya. Jadi bisa kita lihat. Kemudian untuk kompatibilitasnya di sini responsifnya seperti apa, ini bisa kita simulasikan. Misalkan contoh di sini kita bisa membuat sebuah website dengan tampilan sekian, ya, atau kita menggunakan mobile, ya, seperti ini. Silahkan tinggal diinstal saja. Ini bisa di-download di alamatnya masing-masing. Yang akan saya gunakan di sini adalah kita menggunakan Sublime Text, ya. Dan kalau yang direkomendasikan silakan mau pakai apa. Yang terpenting kita bisa mengedit teks tersebut dengan baik, ya, untuk di coding, kemudian nanti kita lihat tampilannya. Di dalam membangun sebuah website kita perlu yang dinamakan dengan bahasa HTML. Nah, ini adalah kalau diibaratkan di manusia itu adalah struktur kerangkanya, ya, atau struktur kerangka tubuhnya yang membentuk daripada sebuah manusia itu sendiri, ya. Nah, kemudian kalau CSS itu diibaratkan kulitnya. Kebayangkan kalaulah misalkan kita hanya tampilan tengkoraknya saja, itu kan mungkin akan membuat kita takut dan lain sebagainya, gitu, ya. Nah, ketika kita masukkan CSS ke dalam website tersebut, maka tampilan si website pun akan lebih menarik, gitu, ya. Nah, dengan ini adalah merupakan pondasinya, kemudian dibungkus dengan CSS tampilannya, dan kemudian nanti dihubungkan, ya, dengan JavaScript itu sebagai otaknya yang nanti akan memberikan alur-alur ke sana kemari daripada sebuah website, ya. Nah, di sini adalah merupakan salah satu cara kerja daripada website. Misalkan si klien itu merequest kepada server, ya, seperti kita ketahui dalam video pertama, itu dalam server itu ada web server, yang ada DNS server, ada database server, dan lain sebagainya yang ada di komponen server. Itu kita melakukan request, ya. Kemudian nanti si server itu akan merespon daripada request apa yang kita inginkan, maka akan diberikan oleh si server tersebut. Untuk itu kita memahami itu apa sih HTML dan bagaimana bentuknya dan bagaimana cara kita membuatnya. Nah, di sini HTML itu adalah merupakan singkatan daripada Hypertext Markup, ya, Language, yaitu bahasa pemrograman standar yang digunakan untuk membuat sebuah halaman website yang kemudian dapat diakses, ya, menampilkan berbagai informasi di dalam sebuah penjelajahan web atau disebut juga dengan browser, ya. Seperti yang sudah kita ketahui, ya, bahwa HTML ini berperan sebagai struktur untuk membangun sebuah halaman web,
ya. Dan pada modul ini atau dalam pembelajaran ini kita akan membuat halaman website yang sederhana, ya. Terlebih dahulu nanti kita akan mengimplementasikan sebuah project untuk mengembangkan website yang tingkat lanjut, ya. Kita pahami dulu dari dasar supaya kita bisa lebih memahami kedepannya dengan mengembangkan web-web yang bisa kita kembangkan sendiri. Nah, oke, langsung saja kita praktekkan bagaimana membuat sebuah berkas HTML yang bisa kita kembangkan. Oke, kita yang pertama kali adalah kita buat dulu folder, ya. Di sini misalkan kita bikin dulu sebuah folder. Misalkan di sini latihan 1, ya. Latihan 1. Oke, kita masuk di sini, kemudian di sini kita akan menyimpan si web browser tersebut, ya, atau menyimpan file daripada HTML tersebut, ya. Kita buka Sublime-nya. Oke, kita buat filenya, ya, dengan new file, ya. Di sini kemudian kita mencoba untuk memasukkan beberapa kalimat. Saya copy dari yang sudah ada, ya, dalam bentuk teks supaya kita tidak lama di ngetik, ya. Ya, nah ini kira-kira seperti ini teks yang akan kita buat, ya. Nanti kita tampilkan formatnya dengan HTML. Nah, kemudian setelah ini kita simpan, ini kan saja file, ya. Kemudian save. Nah, kemudian di sini kita arahkan ke belajar web, kemudian ini latihan 1, kemudian di sini kita buatkan index, ya, .html. Nah, oke, ini sudah dalam bentuk HTML. Si teks ini kalau kita lihat dalam foldernya ini udah bisa langsung terdetek untuk dibuka oleh Google Chrome. Nah, kita coba buka bagaimana hasilnya. Nah, ini hasilnya baru seperti ini, ya. Nah, ini hanya teks saja yang tidak jelas, ya. Padahal kalau kita lihat di struktur codingnya ini udah diarahin, ya, untuk jelas seperti ini. Cuman kalau dibaca, karena di sini belum dimasukkan yang dinamakan dengan HTML, nah maka di sini tampilannya hanya teks seperti ini saja, ya. Oke, selanjutnya kita akan mencoba untuk mengedit si ini supaya tampilannya itu bisa rapi, ya, dengan menggunakan format daripada HTML itu sendiri. Oke, nah selanjutnya kita akan mempelajari nih struktur dasar daripada sebuah HTML. Nah, kita bisa lihat di sini ada yang dinamakan dengan berkas HTML di sini, ya. Ada doc type, ya, HTML. Ini menandakan bahwa si file yang kita buat ini adalah merupakan file yang berbentuk HTML, ya. Nah, kita dapat melihat bahwa struktur dasar HTML dituliskan daripada beberapa elemen, ya. Pada setiap elemen HTML terdapat 2 tags, ya. Ada pembuka dan juga ada penutup. Nah, ini pembukanya itu adalah ini, kalau penutup itu ada garis miringnya, ya. Nah, di sini juga tag pembuka, kemudian tag penutup. Nah, ini nama kontennya. Nah, seperti ini, ya. Nah, di antara tag pembuka dan penutup di sini terdapat sebuah elemen, kita, ya, dapat berupa teks ataupun elemen HTML dan lainnya. Contohnya elemen HTML memiliki konten, HTML memiliki elemen head, ya. Kemudian head itu memiliki elemen title. Nah, kemudian body juga memiliki ada H1, kemudian ada P dan lain sebagainya. Nah, jadi strukturnya kira-kira seperti ini, ya. Yang pertama nih, elemen HTML, ya, hierarki elemen teratas pada berkas HTML adalah elemen HTML-nya itu sendiri, ya. Elemen ini digunakan untuk memberitahu kepada browser, ya, bahwa ini merupakan sebuah berkas HTML, ya, sekaligus menjadi root dari sebuah berkasnya itu sendiri. Seluruh elemen lainnya tentunya dituliskan pada kolom, ya. Kemudian elemen head, ya, ini elemen head. Elemen head pada berkas HTML, ya, berfungsi sebagai tempat disimpannya informasi daripada dokumen. Ya, informasi dapat berupa meta, style, link, dan juga pada elemen ini judul dari dokumen HTML didefinisikan menggunakan title. Nah, contohnya kita lihat di sini, ya.
Nah ini ya, ini head, penggunaan head itu misalnya title, judul ya. Nanti kita lihat bagaimana hasilnya. Yang selanjutnya adalah elemen body. Nah elemen body ini, seluruh konten yang terdapat pada elemen ini akan ditampilkan pada halaman website tersebut. Maka dari itu elemen ini digunakan untuk menampung seluruh konten atau elemen yang ditampilkan ke dalam jendela browser. Nah silahkan kita coba ya, akan membuat sebuah dokumen seperti ini ya. Yang ini diamkan saja, kemudian kita buat baru lagi, new file misalkan untuk yang kedua ya. Kita di sini menggunakan ini ya, kemudian kita HTML ya, kemudian kita save aja misalkan contoh 1 ya, contoh 1.html. Nah secara otomatis ini akan membuat seperti ini ya, warnanya akan beda. Misalkan di sini head. Nah kemudian kita akan coba memberikan sebuah title ya, title belajar website. Nah kemudian yang kedua itu ada body ya, body. Nah body ini adalah tempat daripada website itu sendiri atau konten-konten yang ada di dalam website. Nah kalau head, tempat daripada berisi informasinya ya. Misalkan contoh ya, kita akan membuat tampilan misalkan yang besar ya, ini sebagai judulnya. Ini adalah judul ya. Oke, kemudian misalkan ini adalah kontennya ya, misalkan ini adalah kontennya. Oke, misalkan P ya. Nah kita bisa lihat save, kemudian kita coba lihat dalam contohnya, kita akses ini. Nah maka ini akan tampilannya seperti ini ya. Ini kita belum membentuknya dalam struktur HTML, masih teks biasa, jadi tampilannya itu agak kacau. Nah kalau ini udah beda lagi kan ya, ini adalah judulnya, kemudian ini adalah kontennya, dan huruf yang ditampilkan pun berbeda ya. Nanti kita akan pelajari tentang bagaimana memilih tampilan sebuah website itu sendiri. Nah itu saja untuk pembelajaran untuk di video yang kedua ini. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan bisa bermanfaat, dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.